Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kita sudah tahu dari dulu bahwa pesantren Az-Zaitun dan pendirinya, Panji Gumilang, memiliki permasalahan historis. Hal yang kasat mata adalah dugaan keterkaitan Panji Gumilang dengan gerakan NII KW9. Dugaan ini dikuatkan oleh banyak hasil riset kebijakan maupun riset akademis. Kita juga tahu bahwa sudah banyak upaya untuk menjerat Panji Gumilang sejak 2002 mungkin, namun upaya itu tidak berhasil. Saya tidak tahu mengapa gagal. Banyak kalangan yang berasumsi bahwa kegagalan memperkarakan Panji Gumilang dan Az-Zaitun itu karena backing yang kuat di belakang pendiri Az-Zaitun ini. Atau memang masalah Panji Gumilang dan Az-Zaitun sulit untuk dibuktikan. Misalnya, apakah memang mereka masih terkait dengan gerakan NII KW9 atau gerakan teroris bawah tanah di Indonesia lainnya. Tapi yang jelas pada saat itu undang-undang teroris belum ada. Kita tahu bahwa Panji pernah menjabat sebagai ketua IKALWIN Jakarta selama 2 periode. Kita juga berasumsi bahwa itu merupakan bukti jika Panji Gumilang sudah tidak lagi terlibat dalam gerakan terlarang NII KW9. Pesantren Az-Zaitun didirikan, artinya Panji Gumilang mungkin ingin menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bisa dilihat oleh publik, bukan clandestine, sebagaimana layaknya gerakan-gerakan ekstremis dan teroris pada umumnya. Panji juga meminta dosen-dosen UIN atau IAIN Jakarta masa itu untuk mengajar ke Az-Zaitun setiap weekend. Pesantren Az-Zaitun makin berkembang besar, termasuk tanah yang dimilikinya yang konon melebihi 1.000 hektar. Mungkin nilai aset mereka miliki sudah sulit dihitung pakai bilangan miliar. Itu mungkin saja. Meskipun demikian, kecurigaan dari banyak kalangan pada Panji Gumilang dan Az-Zaitun tidak hilang begitu saja. Kecurigaan itu semakin menebal dan dikuatkan dengan kesaksian dari mereka yang pernah ada di dalam gerakan Panji Gumilang. Mereka memberi kesaksian jika Panji Gumilang dan Az-Zaitun memang layak untuk dicurigai dan bahkan diperkarakan secara hukum. Apalagi akhir-akhir ini muncul kembali pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang menurut Panji Gumilang sendiri memiliki konteksnya masing-masing. Apa yang sekarang oleh banyak kalangan dianggap kontroversial dan nyeleneh, Panji Gumilang lewat acara double check-nya Andi F. Noya mengatakan bahwa banyak informasi yang dipotong begitu saja untuk menyudutkannya. Tidak kurang, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin turun tangan kembali. Beliau meminta agar Menko Polhukam dan Kemenak menyatakan status Panji Gumilang dan Az-Zaitun. Wamenak Zainud Tauhid langsung memberikan pernyataan bahwa Kemenak tidak memiliki hak untuk menjadi hakim atas Panji Gumilang dan Az-Zaitun untuk soal keyakinan mereka. Bahkan beliau menganjurkan untuk husnuzon atau berbaik sangka saja pada Az-Zaitun seraya menunggu hasil investigasi lembaga-lembaga seperti MUI atau NU Jawa Barat. Sementara Gubernur Jawa Barat ingin melangkah lebih lanjut dengan membentuk tim investigasi yang bertugas meneliti Panji Gumilang dan Az-Zaitun. Tim ini konon sudah berjalan dan sudah memberikan rekomendasi pada pemerintah pusat. Saya melihat kini mereka yang sudah menantikan lama untuk mempersoalkan Panji Gumilang dan Az-Zaitun menemukan cara yang jitu. Cara ini sebenarnya sudah pernah direkomendasikan beberapa tahun lalu. Apa itu? Membidik Panji dan Az-Zaitun dengan pasal penistaan agama. Hal yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah bagaimana bisa ditemukan bahwa Panji dan Az-Zaitunnya telah menyebarkan paham sesat. Dengan rekomendasi MUI dan NU Jawa Barat, misalnya Panji nampaknya sudah memenuhi sebagai pihak yang sesat. Jika sudah dinyatakan sesat, maka itu bisa membawanya pada proses tuduhan pada Panji Gumilang bahwa dia telah melakukan penistaan agama. Satu hal yang menjadi concern saya adalah jika Panji dinyatakan melakukan penistaan agama, bagaimana dengan persepsi dunia atas tingkat kebebasan beragama dan berorganisasi di negeri kita? Saya paham bahwa Panji Gumilang dan Az-Zaitun memang perlu diselesaikan, karena jika tidak itu akan terus menjadi perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat kita.
Namun apakah penanganan Panji Gumilang dan Al-Zaitun dengan menggunakan pasal penodaan agama itu tidak mempengaruhi persepsi yang buruk bahwa negeri kita masih menggunakan pasal ini untuk menghentikan gerakan pemikiran seseorang? Bagi mereka yang memang setuju pemberlakuan pasal penistaan agama, memang tidak akan menjadi masalah jika Panji Gumilang dan Al-Zaitun dijatuhi hukuman. Namun bagi mereka yang percaya bahwa pikiran tidak bisa diadili, memiliki cara pandang yang lain, dalam negara demokrasi, seorang warga negara dijamin haknya untuk mengeluarkan pikiran mereka, termasuk dijamin haknya menyatakan dan melaksanakan keyakinannya. Karenanya efek dari misalnya investigasi berbagai tim yang menyatakan bahwa Panji Gumilang itu sesat dan karenanya dia layak untuk dinyatakan telah menodai agamanya, itu akan menambah daftar hal-hal yang menyebabkan negara kita dianggap sedang dalam arah democratic backsliding. Mungkin hal ini juga akan mempengaruhi indeks kebebasan beragama kita menjadi menurun. Hal ini bukan untuk Panji Gumilang dan Al-Zaitun, namun untuk keadaan demokrasi negeri kita yang relatif baik selama ini. Penggunaan pasal penodaan agama masih dianggap bahwa negeri ini tidak menghormati kebebasan beragama dan juga berpendapat. Pasal penodaan agama dianggap sebagai pasal yang bisa digunakan oleh pihak yang berkuasa dan juga kelompok mayoritas untuk membungkam agar orang tidak berbicara dan pasif atau takut untuk menyatakan pendapat dan pikiran mereka. Nyatanya memang begitu bahwa indeks demokrasi kita semakin menurun dan masalahnya sebagian disumbangkan oleh hal-hal yang terkait dengan penggunaan pasal penistaan agama untuk kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Di banyak negara demokratis, pasal penodaan agama memang sudah tidak digunakan lagi karena penghormatan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan pikiran itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Karenanya, jika diperkarakan, saya lebih setuju jika Panji Gumilang dan Al-Zaitun tidak diperkarakan dengan pasal penistaan ini. Artinya apa yang diperkarakan adalah kasus-kasus di luar masalah aliran sesat dan penistaan agama. Berdasarkan pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, persoalan Panji Gumilang dan Al-Zaitun akan dilihat secara komprehensif. Misalnya dari segi administrasi, perizinan, dan sebagainya. Saya sangat setuju dengan Menko Polhukam ini. Sebagai catatan, kita memang menghadapi dilema soal Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Jika tidak ditangani, ini akan terus menimbulkan kegaduhan. Namun jika ditangani lewat pasal penistaan agama, kita Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang demokratis dan kurang menghargai HAM. Negara harus mampu mencari jalan keluar dari dilema ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.